Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Maulidi, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 2 dengan NDH 19. Saya sekarang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu sebagai arsiparis ahli pertama. Berikut akan saya paparkan hasil tugas agenda 1. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu. Tugas dan fungsi arsiparis berdasarkan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Pada pasal 8 ayat 1, arsiparis memiliki 4 tugas utama. 1. Pengelolaan arsip dinamis. 2. Pengelolaan arsip statis. 3. Pembinaan kearsipan. 4. Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Berdasarkan 4 tugas utama tersebut, dapat kita uraikan dalam beberapa poin. 1. Tugas atau kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan dan penerimaan arsip, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengelolaan arsip khusus seperti arsip vital atau terjaga, penilaian dan penetapan retensi arsip, pemusnahan dan penyerahan arsip, pelayanan dan evaluasi. 2. Tugas atau kegiatan pengelolaan arsip statis oleh arsiparis meliputi identifikasi dan analisis arsip statis, penataan, penyimpanan dan preservasi arsip, alih media dan reproduksi, penyusunan sarana bantu dan naskah sumber, pemanfaatan dan publikasi arsip, serta pelayanan dan evaluasi. 3. Tugas arsiparis dalam pembinaan kearsipan meliputi bimbingan penyuluhan dan fasilitasi kearsipan, supervisi pengawasan dan akreditasi, penilaian dan sertifikasi arsiparis, penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria, serta pemberian penghargaan dan pertimbangan kearsipan. Tugas arsiparis dalam pengolahan dan penyajian arsip. Pertama, mengolah dan menyajikan berbagai jenis arsip. Kedua, menyajikan informasi kearsipan untuk JIKN. Berdasarkan tupoksi arsiparis, didapat 5 masalah atau isu utama. 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip, seperti ruang penyimpanan arsip yang sempit sehingga standar suhu, kelembapan, dan keamanan yang masih terbatas. 2. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi publik, rendahnya publikasi dan penyediaan akses arsip baik melalui JIKN atau layanan daring. 3. Belum optimalnya kegiatan pembinaan kearsipan, dengan rendahnya kegiatan tersebut sehingga standar kearsipan masih belum seragam. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi pengelolaan arsip sehingga kesalahan bisa terulang ataupun tidak tertangani dengan baik. 5. Belum optimalnya kegiatan preservasi dan restorasi arsip. Arsip yang rusak tidak segera diperbaiki sehingga kerusakan bertambah parah. Dari 5 isu di atas, bisa ditampilkan hasil tapisan isu berdasarkan metode APKL sebagai berikut. Dari penilaian ini, 3 masalah teratas yang menjadi prioritas adalah: nomor 1, belum optimalnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip dengan skor 17 pada peringkat 2. Nomor 2, belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi publik dengan skor 16 pada peringkat ketiga. Nomor 5, belum optimalnya kegiatan preservasi dan restorasi arsip dengan skor 18 pada peringkat 1.
Setelah menemukan 3 masalah utama, perlu melakukan analisis isu kearsipan menggunakan metode USG untuk menilai tingkat kebutuhan, tingkat keseriusan, dan potensi perkembangan masalah jika tidak ditangani. Dari tabel di bawah, didapat isu nomor 5, yakni belum optimalnya kegiatan preservasi dan restorasi arsip, karena dinilai memiliki urgensi, dampak, dan potensi pertumbuhan masalah yang paling tinggi. Analisis isu dengan diagram fishbone. Diagram di bawah menggambarkan analisis penyebab masalah belum optimalnya kegiatan preservasi dan restorasi arsip dengan memetakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi, yaitu 1. Sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan teknologi dan metode terbaru. 2. Mesin, minimnya peralatan seperti mesin laminasi, scanner, atau alat restorasi lainnya. 3. Material atau bahan. Sebagian arsip masih terbuat dari bahan yang rapuh sehingga mudah rusak ataupun berjamur. 4. Metode. SOP preservasi dan restorasi belum terdokumentasi dengan baik. 5. Lingkungan, pengendalian suhu dan kelembapan belum optimal. Berikut tabel alternatif pemecahan masalah berdasarkan isu belum optimalnya preservasi dan restorasi arsip. Pada akar masalah, yang pertama, minimnya pelatihan keterampilan yang sesuai dengan teknologi dan metode terbaru. Maka pemecahan masalahnya mengadakan pelatihan dan sertifikasi khusus preservasi dan restorasi arsip. 2. Minimnya peralatan seperti mesin laminasi, scanner, atau alat restorasi lainnya. Dapat diselesaikan dengan menganggarkan pengadaan peralatan baru yang sesuai standar. Akar masalah ketiga, sebagian arsip berasal dari bahan rapuh sehingga mudah rusak. Dapat diselesaikan dengan menggunakan bahan restorasi sesuai standar nasional atau melakukan digitalisasi arsip sebagai cadangan. Akar masalah keempat, SOP preservasi dan restorasi belum terdokumentasi dengan baik. Maka pemecahan masalahnya yakni menyusun SOP preservasi dan restorasi yang terdokumentasi dan terstandar. Akar masalah kelima, pengendalian lingkungan penyimpanan arsip belum optimal. Dapat diselesaikan dengan memasang sistem pengatur suhu dan kelembapan. Sekian presentasi hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.